Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Syah Maulana dengan NIM 220910201139. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai quasi government. Contoh yang saya ambil adalah OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Ini adalah quasi government yang bertanggung jawab kepada pemerintah, tetapi juga independen dalam operasinya. OJK dapat dikatakan sebagai quasi government karena memiliki karakteristik antara lembaga pemerintahan dan lembaga non-pemerintahan. Berikut adalah beberapa karakteristik OJK yang menunjukkan bahwa lembaga ini bisa dikatakan sebagai quasi government. Yang pertama, OJK dibentuk oleh pemerintah. OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, sehingga OJK memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga non-pemerintahan lainnya. Yang kedua, OJK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan. OJK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur sektor jasa keuangan. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh pelaku jasa keuangan. Yang ketiga, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Hal ini dilakukan pengawasan terhadap pelaku jasa keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK bertujuan untuk menjaga stabilitas di sektor keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat. Nah, selanjutnya mengenai uraian publik yang diselenggarakan oleh OJK. Beberapa diantaranya, yang pertama, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha kepada lembaga jasa keuangan. Yang kedua, OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Dan yang ketiga, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap lembaga jasa keuangan. Dan yang terakhir, OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa OJK memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasan sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, jika OJK tidak dibentuk, maka permasalahan yang akan muncul di sektor keuangan negara Indonesia adalah, yang pertama, stabilitas sektor jasa keuangan akan menjadi tidak terjamin. Hal ini karena tidak ada lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Akibatnya, pelaku jasa keuangan dapat bertindak sewenang-wenangnya tanpa adanya kontrol. Yang kedua, kepentingan masyarakat tidak terlindungi. Hal ini karena tidak ada lembaga yang berwenang untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. Akibatnya, masyarakat menjadi korban dari praktik-praktik yang tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan. Yang ketiga, penerapan tenaga kerja di sektor jasa keuangan menjadi berkurang. Hal ini karena tidak ada lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Akibatnya, pelaku jasa keuangan dapat melakukan praktik-praktik yang tidak efisien sehingga dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. Yang keempat, terjadi krisis keuangan. Krisis keuangan dapat terjadi jika sektor jasa keuangan tidak stabil. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Yang kelima, terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat di sektor jasa keuangan. Praktik-praktik yang tidak sehat seperti penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dapat terjadi jika sektor jasa keuangan tidak diregulasi dan diawasi secara ketat. Dan yang terakhir,
terjadinya diskriminasi dalam sektor jasa keuangan. Diskriminasi ini dapat terjadi jika sektor jasa keuangan tidak dikelola secara transparan dan adil. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan jasa keuangan. Oleh karena itu, pembentukan OJK ini atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.